Pemirsa, masing-masing nantinya capres-cawapres yang akan berkontestasi pada pemilu 2024 pasti punya pendukungnya, pasti juga punya relawannya. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah bisa sebetulnya gesekan antar relawan ini bisa ditekan, jangan sampai ada lagi keterbelahan sosial di pemilu 2024. Pagi hari ini saya akan diskusikan hal tersebut bersama dengan psikolog politik Hamdi Muluk. Selamat pagi, Pak Hamdi Muluk. Selamat pagi Reno, selamat pagi pemirsa, selamat pagi Indonesia. Baik, Salam terima sehat buat kasih. semua. Salam sehat untuk kita semuanya, Pak Hamdi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Pak Hamdi, sebelum kita jauh ke apakah betul bisa nanti keterbelahan sosial dihindari di pemilu 2024 dan bagaimana caranya, saya ingin tahu terlebih dahulu, Pak, munculnya relawan-relawan ini apa sih kira-kira faktor yang melatar belakangi kesukaan begitu untuk menyukai, untuk kemudian nanti mendukung terhadap suatu figur, Pak, secara psikolog, secara personal ini apa, Pak, faktor-faktornya? Ya, relawan ini sebenarnya kan sebuah keniscayaan ya dalam sebuah kontestasi. Baik itu muncul secara spontan karena masalah tadi yang Anda bilang kecintaan terhadap figur eh, ataupun pihak yang merupakan bagian dari dirinya. Prosesnya begitu, proses identifikasi sosial lah. Misalnya kemunculan juga para supporter bola itu kan mirip-mirip lah. Bahwa orang menyukai atau fans dari sebuah klub bola tertentu dan dia merasa itu harus dia perjuangkan, harus dia dukung timnya itu untuk menang, ya kurang lebih sama lah. Cuma ini konteksnya politik dan mungkin karena ini politik mungkin figur yang didukung itu mungkin ya tergantung konteks pemilu hari ini. Kalau bola kan bisa bertahan lama gitu ya. Tapi ya perilakunya mungkin hampir sama begitu. Jadi relawan itu bisa karena spontanitas, katakanlah begitu, atau juga ada relawan sebenarnya perpanjangan dari organ-organ pemenang pemilu dari partai ataupun dari figur yang sedang berkontestasi itu. Jadi di lapangan ini susah membedakannya apakah ini benar semacam kita samakan dengan fenomena supporter sepak bola gitu yang mereka bekerja secara spontan berdasarkan kecintaan, uh, mengorganisir diri sendiri gitu katakanlah begitu, dan yang penting misalnya tidak dibayar gitu loh. Nah, kan kalau di politik susah kita menarik ini mana yang sebenarnya relawan yang memang rela begitu, voluntary gitu ya, secara konseptual gitu, ataukah ini memang bagian dari proses mesin pemenangan aja gitu, yang diberi nama relawan begitu. Nah, itu dia menjadi masalah Pak Hamdi sebetulnya. Eh, Permasalahan kedua adalah apakah ini bentukan dari mesin yang ingin memenangkan suatu kontestasi. Ini berarti kan sifatnya ditakutkan bukan secara voluntarily lagi seperti yang tadi Anda sampaikan, tetapi ada transaksional di sini begitu kan. Nah, ini nanti Betul. dampak negatifnya seperti apa sih Pak Hamdi Muluk? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih susah juga kita misalnya menghindari ada relawan yang sebenarnya transaksional gitu loh. Nah, itu baru kan kadang-kadang ketahuannya berbelakangan gitu setelah kontestasi selesai gitu loh. Mana yang betul-betul tulus dan mana yang betul-betul mengharapkan transaksi. Karena ini mungkin juga transaksinya tidak dibayar di depan, katakanlah begitu. Kita dibayarnya Oke. belakangan. Ya, jadi ada relawan-relawan yang di kemudian hari kita tahu mendapat posisi-posisi tertentu, mendapat kompensasi tertentu setelah pemilunya selesai begitu. Oke, baik. Pak Hamdi, berbicara soal relawan, kita berbicara ini kan masyarakat sipil ya, kita berbicara yang voluntarily saja lah. Berandai-andai bahwa relawan ini semuanya adalah sukarela begitu. Ini kan yang paling bisa menyentuh masyarakat sampai ke grassroots ya, Pak Hamdi. Nah, saya Betul, coba betul. tarik lagi fungsi atau peran seperti apa yang sebaiknya dimainkan oleh relawan ini ketika mungkin mereka mensosialisasikan jagoan mereka di grassroots ini, tetapi harus ada cara-cara yang etis supaya jangan sampai ada keterbelahan sosial, jangan sampai ada
malah menimbulkan konflik sosial endingnya, Pak Hamdi? Ya, pertama mungkin kita harus menumbuhkan semangat yang sama, semacam etos gitu ya, semacam spirit, semacam etika politik, etika demokrasi yang kita jadikan landasan pijakan bersama gitu, bahwa kontestasi politik itu bukanlah permusuhan gitu. Jadi ini etos berkompetisi, bukan etos perang gitu loh. Jadi bukan etos perang, etos permusuhan gitu. Kita tuh sesama anak bangsa juga. Kita tujuannya sama supaya bahwa pemilu ini kita manfaatkan untuk sirkulasi pergantian pejabat publik sesungguhnya, hakikatnya gitu, yang mungkin Iya. mengurus nasib kita bersama. Dan tentu kita dalam konteks seperti itu, kita kepentingannya sama, ingin mencari orang yang terbaik ya untuk mengurus urusan publik kita, urusan kita bersama, begitu urusan kebangsaan kita. Nah, kita memastikan bahwa orang-orang yang terpilih itu adalah orang-orang yang terbaik. Nah, bagaimana caranya? Tentu publik harus diyakinkan bahwa sosok ini memang sosok yang terbaik. Nah, jadi itu dulu yang pertama, kita menyamakan persepsi, menyamakan kesadaran. Ini bukan perang. Jadi kalau ada narasi-narasi ngajak perang itu, nah itu yang harus dihimbau, ya terutama dari Oke. mulai elitnya dulu, bahwa ini Betul. bukan perang gitu loh. Ini sesungguhnya kontestasi biasa, seperti juga olahraga, bahwa orang harus pertama siap menang, siap kalah. Itu hal yang wajar gitu loh. Kan tidak mungkin semuanya menang ya dalam kontestasi pemilu karena kursinya terbatas. Ya pasti ada yang mendapatkan suara banyak, ada yang suara yang kecil di masyarakat, yang kecil harus legowo nanti bahwa ya sudah sirkulasi atau amanah diberikan pada yang suaranya lebih banyak. Sesimpel itu. Yang kedua harus dipahami dalam usaha untuk kampanye itu adalah tindakan persuasif gitu. Itu harus diingat, persuasi. Oke. Bukan tindakan provokasi, bukan juga tindakan propagandis gitu loh. Ya, atau apalagi tindakan tadi untuk karakter assassination gitu loh ya, atau membunuh seseorang. Ini bukan perang gitu loh. Jadi ini harus disadari. Jadi lakukanlah tindakan persuasif semaksimal mungkin. Ya artinya menonjolkan kelebihan-kelebihan figur yang kita dukung gitu, memberikan informasi sebaik-baiknya sehingga itu sampai ke publik. Ya, dan itu boleh gitu, bahwa misalnya tentu dalam tindakan persuasif orang akan berusaha meyakinkan pemilih bahwa pihak kami yang baik memiliki aspek-aspek positif yang bisa ditonjolkan gitu. Baik. Nah, jadi dalam konsep black campaign Ya. itu tidak boleh ya. Ya, jadi black campaign itu tidak boleh. Tapi yang ada namanya attack campaign, jadi menyerang kebijakan itu boleh. Jadi harus dibedakan gitu loh. Mana Ya. yang sebenarnya adalah menyerang kelemahan program-program dari lawan kita Lawan itu itu sendiri ya. harus malah itu jadi harus dibedakan antara istilah negatif campaign atau sering disebut attack campaign dengan istilah misalnya black campaign. Oke, Nah, Pak kalau Hamdi black mungkin campaign bisa memang tidak sekaligus boleh. disosialisasikan, diedukasi juga kepada masyarakat apa sih bedanya paling mendasar antara negatif atau attack campaign dengan black campaign ini, apa perbedaan mendasarnya? Mungkin bisa diedukasi juga Pak masyarakat ini. Ya, gini. Jadi kalau negatif atau attack campaign, kita fokus untuk menyerang kebijakan dari pihak lawan. Nah, tentu kita boleh menguliti ya dan menyerang ya apakah program-program itu masuk akal, apakah datanya benar, apakah logikanya benar, dan kita kuliti habis gitu, tidak apa-apa, kita serang betul, kita telanjangi dalam konteks kelemahan-kelemahan dari program dari kandidat yang kita
Oke. lawan kita begitu. Mm-mm. Nah, tapi kalau black campaign biasanya orang di kepala dia ini adalah musuh yang harus dihabisi seluruh aspek personalitasnya, katakan itu, dan eh, pasti orang tergoda untuk dalam black campaign itu menggunakan fitnah, ya, Oh, jadi bukan fitnah berdasarkan dan fakta data ya Pak ya? bukan lagi karena semangatnya Oke. adalah black campaign atau Mhm. membunuh karakter orang Hmm. atau memburuk-burukkan, menjelek-jelekan orang sedemikian rupa sehingga sama yang akan dicari pasti sesuatu bersifat fitnah gitu ya. Nah, ini yang harus dihindarkan. Jadi masyarakat harus jelas membedakan ini. Yang Oke, mana yang black baik. campaign, mana yang sebenarnya Nah, cuma negatif campaign atau attack campaign. baik. Pak Hamdi, yang menjadi permasalahan adalah terkait dengan relawan ini kan harus betul-betul diatur ya, jangan sampai offside, langkah-langkah yang diambil, strategi-strategi yang dilakukan. Dalam hal ini peserta pemilu, partai politik, capres-cawapres dan juga nanti caleg nantinya juga punya peran itu Pak untuk menetralisir atau mengawasi lah, menghimbau begitu. Tetapi ini juga suatu kesulitan tersendiri Pak Hamdi ketika nantinya para peserta pemilu ini hanya sebatas lip service kepada relawan, tetapi tidak bisa dilakukan sedemikian rupa begitu di lapangan praktiknya. Ini kan juga jadi kendala Pak Hamdi. Bagaimana menurut pandangan Pak Hamdi? Iya, saya kira kita bisa belajar misalnya dari Senator McCain di Amerika itu ya. Hmm. Artinya elit itu sendiri yang harus menghimbau dan mempraktekkan rambu-rambu yang jelas gitu loh. Nah, dulu waktu ada di Amerika eh, ada orang mengatakan Obama itu beragama Islam gitu loh. Itu kan black campaign atau fitnah gitu loh untuk konteks Amerika ya. Dan itu bisa eh, membakar emosi masyarakat betul secara tidak rasional dan itu bisa berakibat yang parah ya. Ternyata tergesekan masyarakat orang marah gitu ya, menyulut kemarahan dan McCain membela. Saya tahu Hmm. persis bahwa Obama itu bukan seperti Anda katakan. Saya yang dia marah gitu, dia marah kepada Oke. pendukungnya begitu. Jadi, nah bisa nggak etos seperti itu juga dimiliki elit kita gitu loh. Jadi kalau ada yang Tergantung offside tadi kedewasaan Anda bilang, berpolitiknya ya Pak Hamdi ya. iya justru elitnya Oke. sendiri yang memberikan penegasan jangan main-main soal itu gitu ya. Soal Oke. politik identitas gitu ya, politik sara Hmm. begitu. Jadi dia sendiri yang menjaga. Sebab kalau elitnya diam, nanti dianggap pembenaran oleh pendukungnya. Iya, baik. Baik Pak Hamdi, intinya dalam pemilu 2024 ini pilihan boleh saja beda, tetapi toleransi, kerukunan, tata krama ini yang harus terus dijaga untuk menjaga kondusivitas suasana di negara kita. Pak Hamdi Muluk, psikolog Betul. politik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time hari ini. Selamat beraktivitas.